Kita sudah lihat bagaimana di Surabaya, Dr. Nasir. Ini kalau di Jakarta, termasuk juga Jawa Barat, jumlah kasus atau pertambahan kasus melandai. Apakah bisa menjadi indikator bahwa pelaksanaan PSBB di daerah itu efektif dan juga sukses? Ya, kan sebetulnya PSBB ini dalam kerangka memutuskan rantai penularan. Memutuskan rantai penularan ini ada dua aspek. Aspek pertama adalah aspek yang menyangkut warga negara itu sendiri. Misalnya kerajinannya mencuci tangan, kerajinannya memasang masker, melakukan physical distancing dan sebagainya. Yang kedua itu adalah aspek yang terkait dengan kewajiban pemerintahan. Hal-hal yang terkait dengan azas pemerintahan umum. Misalnya saja membuat ketegasan, membuat disiplin, memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar PSBB. Itu harus dilakukan. Karena itu bagian daripada azas-azas pemerintahan umum. Tidak bisa hanya ada PSBB dibiarkan begitu saja. Harus ada sanksi. Bagaimana sanksinya itu tentu di alam yang dengan keadaan susah begini tentu ada sanksi-sanksi yang perlu artinya dengan kreasi yang baik, jangan membunuh, jangan. Baik. Yang kedua, yang juga masih menjadi kewajiban pemerintah itu adalah testing. Jadi penyebar luasan testing, pengembangan testing ini bukan rapid test yang antibody ya, tapi PCR, swab test itu. PCR yang kemudian dianggap bersama-sama dengan PSBB itu adalah atau bersama-sama dengan prinsip-prinsip yang pada PSBB itu, protokol kesehatan pada PSBB, itulah cara untuk memutus rantai penularan. Menjawab pertanyaan Mbak Putri, bagaimana sebetulnya PSBB itu dinilai? Nah, saya merasakan kalau seperti tadi itu dianggap masih ada 40% warga DKI yang masih keluar, itu harus ada langkah. Pimpinan daerah DKI ini harus mengambil langkah lagi, tidak bisa berhenti sampai di sini. Dr. Nasir sudah menyinggung mengenai sanksi. Nanti kita akan tanya bagaimana penerapan sanksi. Kalau tadi Bang Risa sudah bercerita, sudah merencanakan ada penerapan sanksi DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan Sulawesi Selatan dan juga Jawa Timur? Kami akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.